dirimu dekat nih sama Boyen juga nih. Nah, itu kedekatannya seperti apa sih? Aku Boyen deket banget karena apa ya? Dia tuh senior aku, terus orangnya friendly, asik banget, terbuka. Terus beberapa kali nggak cuman kerjaan, tapi kita bener-bener kayak dekat di luar kerjaan. Kita sering kayak meet time bareng, sering holiday bareng. Jadi aku juga, kita masing-masing udah tahu karakter kita masing-masing lah. Tanpa kita bicara, pasti kita bakal kayak, kakak kan tuan Kak Boyen kan, kakak lagi ada masalah ya. Terus ketika aku lagi ada something juga kayak, War lu kenapa gitu. Kayak apalagi di momen-momen bahagia kayak pas ulang tahun, apa kita saling ingat dan sering kayak memberikan gift. Jadi buat aku adalah itu ada apa ya, kedekatan dan bersyukur bisa dapat sama orang kayak Kak Boyen gitu. Kenapa bisa langsung klik begitu, kalau emang ada proses dulu atau tiba-tiba? Prosesnya panjang karena dulu kan pertama kali aku masuk TV itu kan pas aku zaman kuliah kan. Itu di salah satu stasiun TV, Kak Boyen jadi bintang utamanya di situ. Dia jadi kayak hostnya, ada dia, ada Desta, ada Kak Deswita, banyak banget ya pokoknya. Terus aku jadi chef di situ. Dia yang paling ngerangkul Anwar yang kayak sini aja ke ruangan aku gitu. Dan ternyata Allah ngehandakin pas aku dari ajang masak-masak ketemu lagi sama Kak Boyen dan dia bertahan dari dulu sampai sekarang. Buat aku keren banget sih. Berarti sudah berapa tahun sih Anwar sendiri? Aku sama Boyen karena aku di entertain udah kayak 9 tahunan ya kan. Nah, 10-an lah, 10-11 tahun sama Kak Boyen. Pernah punya program bareng juga dulu yang sering keluar kota. Jadi kita udah kayak bener-bener tahu luar dan dalam. Jadi gak cuma kerjaan doang gitu. Suka dukanya 10 tahun berarti ada apa? Kalau kayaknya banyak sukanya deh. Karena dukanya itu kayak kita berdua kan ngemas segala sesuatu yang sedih itu kan jadi ketawaan kan. Jadi kita udah no hard feeling. Ketika Boyen lagi sedih, aku kayak ngata-ngatain Boyen. Terus ketika lagi sedih kayak dia nakut-nakutin aku. Jadi kita kayak udah gak tersinggung. Dan bahkan malah itu yang ditunggu-tunggu. Koreksi secara real. Misalnya War lu jangan kayak gini War. Ntar orang gak suka lu. Terus aku ngasih tau juga Kak Boyen lu jangan gini-gini gitu. Jadi lebih banyak kayak sayangnya gitu. Jadi ngasih tahu yang real of my life. Nah, sama Billy Saputra juga deket juga nih. Sama Kak Billy juga deket. Nah itu sama juga seperti. Sama kayak Kak Boyen. Kalau Kak Billy itu tipikal orang yang kalau menurut aku pribadi dia sangat sulit untuk mendekatkan diri sama orang-orang. Maksudnya bukan berarti deket, berteman biasa. Kalau teman biasa. Tapi kalau untuk deket, buat aku pribadi kayak sulit itu buat masuk ke kehidupannya, buat masuk ke dalam semua yang ada di hidupnya gitu. Tapi emang lo tipikal yang selalu gampang bersahabat gitu nggak sih? Siapa? Kalau sahabat, kalau berteman aku sama siapa aja. Berteman sama siapa aja, tapi aku bisa melihat-lihat maksudnya mana yang bisa dijadikan sahabat, mana yang teman senang-senang. Jadi kan kalau di usia sekarang kan kita udah bisa memilih teman ya, mana teman yang untuk ibarat kata kayak ini bisa diajak susah nih. Ini bisa diajak senang-senang nih, ini bisa diajak curhat nih. Jadi sekarang aku udah bisa memilih, kayaknya kalau misalnya buat yang fun, ajak dia deh. Terus kalau misalnya kamu mau curhat masalah pribadi, apapun kesan sama dia bakal ngasih insight-insight, masukan-masukan buat aku kayak gitu. Tapi sama sahabat dulu di sekolah itu ada pernah yang memang. Kalau dulu malah aku nggak punya sahabat, jarang karena ya tadi aku nggak gampang percaya sama orang. Karena aku pernah kayak dihianatin gitu loh. Aku cerita, terus tiba-tiba diceritain lain, terus aku kayak dilabrak sama orang gitu. Lo ngomongin gue, padahal bukan ngomongin ya. Kalau kita curhat kan lebih kayak ya cerita aja, pengen didengar gitu. Dia nyampein lagi. Terus dari situ aku kayak, oh ternyata semua orang tuh sama gitu. Dan mamaku ngajarin jangan pernah percaya sama orang lain. Lebih baik percaya sama keluarga, sama Allah gitu. Misalnya kalau kita mau curhat, ya udah curhat secara agama aku ya, curhat secara batin, misalnya ibadah. Kalau enggak ke orang tua kan ngasih yang terbaik, nggak mungkin dia kayak ngejerumusin atau ngejatohin gitu. Berarti baru-baru di usia sekarang inilah akhirnya dekat lagi. Ya hati-hati sayangku. Jadi baru-baru sekarang ini karena kan udah perjalanan panjang ya dan lebih banyak ngasih tahu tentang kehidupan. Jadi aku kayak berarti dia sayang sama aku nih. Karena ada orangnya ketika kita curhat sama orang kan ada yang kayak dia ngasih tahu, ada juga yang kayak ngatain. Tapi kalau ini lebih banyak yang ngasih taunya gitu. Woi! Bele, ayo pulang. Gitu. Kak, ini kan ada mau berak lagi? Iya, satu lagi aja. Ini kan lagi rame nih di Jepang nih. Perihal karena di Jepang tuh warga Indonesia banyak. Terus banyak yang berbuat jahat di Indonesia. Nah, terus jadi akhirnya pemerintah sana menyoroti warga Indonesia yang ada di Jepang. Nah, ada pengalaman yang nggak mengenakan nggak sih Kak waktu berkunjung di Jepang? Alhamdulillah sih aku Jepang itu udah 3 kali ya. Sempat sama teman deket, sempat sendiri. Kalau di sono jujur kalau aku pribadi kayaknya ya ini pendapat Anwar ya. Di mana apa sih ada tuh iya di mana dipijak langit dijunjung gitu ya. Kalau kitanya pribadi satu sopan, terus keduanya menaati peraturan. Karena kan kalau menurut aku setiap negara kan punya peraturan sendiri, punya regulasi sendiri. Kita tuh tamu, kita berkunjung.
kita harus menaati peraturan yang ada. Kita nggak boleh sembrono, jangan yang kayak si paling tahu ya kan. Karena kalau kita udah kenapa-napa kan kita nggak tahu mau backingan ke siapa, minta tolong siapa. Jadi ketika akunya sopan, ketika akunya menaati peraturan dan aku benar-benar ngikuti rules yang ada di sana, ketika liburan ya udah liburan aja. Alhamdulillah nggak ada yang gimana-gimana. Malah di sana aku lebih kayak menerapkan karena Indonesia kan sopan ya, sopan, senyum, ramah. Aku malah kayak gitu mereka bilang kayak iya Indonesia love, I like it. Mereka bilang kayak gitu sih. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak dapat pengalaman buruk atau jahat atau apa, tergantung kita membawa diri sih kayak gitu. Tapi walaupun lagi viral orang Indonesia di sana, waktu ke Jepang nggak ada pengalaman yang... Nggak ada pengalaman apa-apa sih alhamdulillah. Malah aku pernah kayak ketemu sama orang Jepang. Jadi aku lagi makan di sebuah ramen. Di sana kan ada kayak bar ramen gitu kan. So aku lagi makan. Terus karena aku tipikal orang yang kepo ya. Di sana tuh kayak semuanya tuh pendiam, nggak ada yang ngobrol kayak gitu lagi makan ramen. Gitu nggak ada. Mereka tuh bener-bener diem. Terus ketika aku lagi berisik gitu sama temen aku, ditegur mereka, I'm sorry. Dia ngomong Inggris itu kan. Dia pertama nanya, you from Indonesia? Intinya tuh kayak dia ngomong bahasa Inggris. Kalau di sini nggak boleh berisik, dia bilang kayak gitu. Malah kalau berisik pasti kita lagi makan ramen diseruput, itu tandanya enak, dia bilang kayak menghormati ya. Jadi dia, aku pikir, oh iya what is your name? Dia nggak tahu. Terus aku bilang kayak, aku mau jalan-jalan dong kayak ke kuil-kuil. Diajakin sama dia. Kayak gitu, makanya aku bilang, ketika kita mungkin nggak arogansi, tidak mencolok, ya kita mudah-mudahan nggak dapat pengalaman buruk dari warga di sana atau siapapun gitu. Terima kasih Kak. Yes, thank you ya.